masuk ke yang proposal. Proposal itu sudah aktif semua. Jadi portofolionya tuh ini. Jadi untuk proposal ada yang topik penelitian. Kenapa saya bikin ini? Karena ada kadang-kadang mahasiswa yang masih baru kan. Dia nggak tahu topiknya apa gitu. Kemudian profesornya memberikan pembimbingnya memberikan kebebasan, oh, ayo kamu cari topik. Nah, orang yang sudah cari topik ini kan masih belum, masih nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya gimana kita kita bantu pakai AI untuk topik penelitian. Oke, ini yang proposal. Kemudian setelah kita punya topik, dari topik yang kita pilih atau dari topik yang sudah ada, kita bikin apa namanya bab satu pendahuluan. Oke, dari sini nanti dari topik penelitian itu dia keluar ada input. Jadi dia sebenarnya ini bertahap. Saya nanti ada skemanya di tadi yang. Kemudian dari pendahuluan ini kita bisa bikin tinjauan pustaka, terus kita bikin metodologi. Jadi kayak portofolio custom GPT untuk bikin proposalnya ada 4. Tergantung orangnya ini. Kadang-kadang orangnya itu sudah jadi loh proposalnya. Jadi ya kalau proposalnya sudah jadi kan berarti masih di editing aja sebenarnya di levelnya itu. Ada juga yang masih blur, nggak punya ide, nggak perlu apa gitu. Karena pembimbing itu dia punya dua pendekatan. Jadi ada pendekatan yang you learn from your mistake, learn the hard way ya saya bilang. Belajar dengan cara yang berat gitu. Kayak Dilan lah. Jadi kalau yang berat-berat itu kasih Dilan saja. Gitu. Gaya Dilan lah. Atau juga gaya saya. Gaya saya tuh learn from the success. Jadi kalau saya misalkan meeting ketemu pertama kali sama mahasiswa bimbingan saya itu saya bilang, kamu ingin belajar from mistake atau do you want to learn from mistakes or do you want to learn from success? Semuanya bilang you can learn from success. Jadi ya udah belajar dari sukses saja. Kenapa harus belajar dari kesalahan? Oke, nah itu makanya macam-macam. Jadi statusnya macam-macam sehingga kita bikinkan dari yang paling rendah ini, yaitu kita cari topik dulu. Oke, nah gimana portofolionya? Oke, gimana portofolionya? Jadi kalau kita mau bikin proposal, sebenarnya saya bisa nggak bikin proposal tanpa baca? Itu pertanyaan yang berani sekali. Itu kalau dosennya kasar itu ngawur kamu ya. Ya harus belajar sebenarnya literatur. Cuman kan kadang-kadang ekspektasinya itu terlalu ke bulan, tidak menginjak bumi. Gitu. Tahu mahasiswanya baru belajar. Kadang-kadang saya dengar juga dari mahasiswa yang di Indonesia. Karena di Indonesia kan kalau S3 itu mix kan. Ada kuliah, ada juga penelitian gitu. Dan kuliahnya tuh setiap kuliah ngasih tugas bikin review kan stres. Betul, Prof. Nah, itu kan stres itu ini gimana ini mau mendidih atau mau membunuh itu nggak ada bedanya. Oke, karena kalau kita overload dengan tugas itu akhirnya otak kita buntu. Nah, itu akhirnya kita bikin makanya di GRE ini kalau memang kerjanya seperti itu pakai yang tadi aja nggak pakai baca juga oke lah yang penting selesai. Nanti kan ironisnya itu kan dosennya juga nggak baca, ya kacau juga memang begitulah adanya. Jadi ekstensif terus tadi ini yang tadi yang masuk yang prom nomor 1 itu cari topik itu. Kemudian kita dapatkan topik ya di topik bisa di bawah ini. Oke, dari sini ini kita jadikan dasar untuk bikin bab 1 pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Kemudian dari bab 1 ini kita bisa langsung bikin bab 2, kita bisa langsung bikin bab 3 gitu. Oke. So inputnya apa? Inputnya ini. Jadi data literatur yang kita baca secara mandiri, AI plus itu sesuai dengan keyword. Jadi nanti kita siapkan keyword. Jadi setelah kita siapkan keyword. Kemudian kita dari database abstrak yang tadi kita bikin dari Scopus atau dari yang lain. Oke, terus apa saja yang perlu ditekankan? Jadi yang pertama kalau Anda melakukan riset, itu kita harus fokus di novelty-nya. Kalau ada proposal PhD itu benar-benar fokus ke novelty. Jadi kalau bisa setelah dapat topik itu jangan langsung bikin bab 1. Nanti itu sudah dibikin, nanti suruh ulang lagi. Karena harus betul-betul didiskusikan dengan pembimbing, dengan asesor, dengan ahli di bidangnya. Apakah kalau saya mengerjakan topik ini, itu aspek kebaruannya itu cukup untuk saya jadi S3 doktor. Jangan sampai sudah mau lulus, baru dipertanyakan lagi kebaruannya. Kan kacau itu. Atau ada penguji yang mempertanyakan kebaruan di akhir sudah. Padahal dia tuh memonitor proses ujian itu dari depan ke belakang. Nah, itu jangan nulis dulu sebelum disepakati apakah ini topiknya baru atau tidak. Oke.
Nah kalau sudah yes, oke gitu. Nah kemarin saya itu ada personal coaching dengan Pak John. Sama juga dia bingung kan. Jadi mahasiswa semester 1 ini kan antara kita itu terlalu optimistik atau terlalu pesimistik gitu, antara kedua itu. Tapi yang terbaik kan ya yang di tengah-tengah itu. Nah di tengah-tengah ini kan kan bingung kalau kita masih baru masuk kan, kecemplung di dalam lautan. Terus dia bilang kamu harus bikin topik yang ada di tengah. Oh Pak, mana yang tengah Pak? Orang saya baru masuk aja saya sudah tenggelam gitu. Nah yang tahu batas mana tengah, mana pinggir itu kan orang yang sudah lama di sana atau orang yang sudah berpengalaman. Jadi yang meminta dosen yang meminta orang untuk bikin novelty ini juga dia naif juga sebenarnya. Dia tahu orangnya masih baru, disuruh nyari yang baru, susah. Oke, nah kalau begitu fokus ke yang bab satu. Ini kita udah main ke kita harus assess apakah ini kerjaannya layak. Layak itu dalam arti satu memenuhi aspek kebaruan tadi cukup untuk syarat lulus PhD. Yang kedua layak dalam arti bisa dikerjakan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang kita dikasih lah yang ada. Kemudian dari sini kita bisa bikin bab 2. Nah, saran saya ini best access practice lah. Bikin extensive. Katanya tuh kayak tadi tuh bikin 10.000 kata. Sibuk. Oke, terus buat ekstensif, jadikan artikel, jadikan nanti review. Jadi bab 2 itu kalau bisa ya jadiin paper gitu. Jangan cuma jadi bab 2 aja, tapi jadi paper di paper yang top. Nah, sebelum bikin bab 3, itu kalau perlu diskusi intensif di sini dengan pembimbing atau apapun. Nah, karena di sini akan terkait metodologi, analisis, besaran sampel, survei dan sebagainya. Karena kita neliti ini kan bukan tanpa batas. Jadi justru kita itu harus tahu betul-betul batas kita di mana. Sehingga manuver kita itu terukur. Jangan sampai nanti maunya ngegas tapi sebenarnya bensinnya kurang. Kan susah. Jadi impiannya besar gitu, tapi daya juangnya kecil gitu. Kita coba sedikit pragmatik lah di sini. Jadi diskusi betul-betul intensif dengan pembimbing atau siapa gitu. Apakah ini metodologinya itu cukup? Oke. Terus di sini kalau kita mau nulis itu tambahkan detail sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa input metodologi dari literatur. Jadi bagaimana cara terbaik untuk nyusun metodologi? Belajar aja dari literatur yang bagus. Oke, nah sekarang topik penelitian. Oh, dia simpel aja ini. Jadi saya udah pernah demokan kan minggu lalu ya. Tulis langkah 1, itu topik menarik dari input literatur. Nah, input literaturnya itu sama kayak yang tadi itu. Oke, kemudian tulis langkah 2. Oke, kemudian pilih ya simpel aja. Saya tunjukkan aja ya. Ini saya bikin sesimpel mungkin biar kadang-kadang saya pikir terlalu simpel lah. Jadi tidak ada sebenarnya walaupun dia simpel, kalau mau di custom, di modif gitu boleh aja, dimodif aja, dikomentarin aja sebanyak-banyaknya. Jadi ini gimana cara nyarinya? Sama tempatnya di tempat yang tadi tuh. Jadi buka akun GPT-nya, kemudian klik explore GPT. Oke, scroll ke bawah, carilah topik nih, topik penelitian nih nomor 4. Start. Misalkan tadi penelitian yang olahraga ya. Basisnya itu abstrak. Terus promnya cuman ini kan tulis langkah 1 gitu ya. Sesimpel itu kan. Jadi langkah 1 itu dia suruh baca. Terus dia akan baca dari dokumen yang Anda berikan. Berikut adalah beberapa isu penting dan tren yang muncul dalam bidang ini. Di kesehatan dan kinerja atlet, misalkan. Oke, terus kalau nggak salah lihat prom keduanya tulis langkah 2 gitu. Terus pilih topik nomor berapa, lalu tulis langkah 3 gitu. Dari sana nanti keluar baru judulnya apa, penelitiannya hipotesisnya apa, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa. Kemudian keempat,
Itu kan kita mau nulis introduction nih. Dia akan kasih kita kata kunci untuk pencarian literatur. Ini baru kita pakai yang AI Plus itu tadi. Saya selalu ngasih contoh set AI. Ke depan mungkin saya akan kasih contoh pakai tools yang lain biar semua toolsnya kepake. Jadi yang kedua itu ini topiknya. Nah, dia ngasih kita lah topik-topik yang menarik, yang di sini tuh isu-isu penting yang trending. Kesehatan dan kinerja atlet, fokus meningkat pada hubungan antara kesehatan fisik dan psikologis atlet dengan kinerja mereka. Misalnya penelitian tentang lipatan lipid pada atlet perempuan menunjukkan hubungan positif antara partisipasi olahraga dan profil lipid yang sehat yang melindungi terhadap penyakit kardiovaskular. Kalau oke lah, ini saya nggak tahu lah ini bidangnya ini. Saya sedang tulis langkah dua. Gitu. Saya oh, simpel ini, ya kita dapat topik lah. Saya sambil ngopi ya. Nah, dikasih judul lah. Analisis pengaruh program pelatihan berbasis data terhadap peningkatan kinerja atlet. Dampak kesehatan psikologis pelatihan kompetitif pada atlet wanita muda. Pengaruh dukungan sosial terhadap prestasi atlet disabilitas. Evaluasi efektivitas program pembinaan khusus atlet dengan kondisi spesifik seperti disleksia. Peranan gender dan ras dalam akses dan keberhasilan dalam olahraga terorganisir. Saya nggak tahu ini mana yang menarik. Silakan pilih satu. Dia bilang silakan pilih satu topik yang menarik. Jadi misalkan saya mau yang pelajaran berbasis data ini ya. Ini kayaknya bagus nih, data driven exercise. Jadi topik satu, terusan tulis langkah 3. Oke, itu dapat dia nanti akan suggest judul ya. Nah, kalau untuk topik satu judul penelitian yang kira-kira menurut dia menarik. Nah, ini bagusnya ya. Dia GPT ini dia selalu original. Jadi prompt yang sama, saya pakai input yang sama di window yang berbeda dari akun yang sama, itu hasilnya akan beda. Karena dia tuh menjawabnya tuh basisnya tuh probabilistik. Itulah kenapa ketika dicek Turnitin, dia nggak ini, dia nggak dia nggak kedetek karena setiap kali dia merespon itu dia original. Setiap kali dia ngerespon. Jadi judulnya tuh, jadi kalau topik satu, dia kasih judulnya tuh apa? Ini dia bilang optimalisasi kinerja atlet melalui analisis data besar dan teknologi IoT dalam program pelatihan olahraga. Nah, judulnya tuh. Nah, ini kan saya bisa nulis ya, tulis langkah 4. Terus langkah 4 ini bantu kita untuk bikin keyword, masukkan ke AI Plus. Nah, dari sini kita bisa bikin, sorry, saya save biar cepat waktu. Kita bikin proposal. Nah, ini jika sudah memiliki topik langsung bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan, masuk sini, terus sudah langsung proposal bab 1. Tinggal tulis lah, tulis subbab 1.1 latar belakang. Oke, tulis subbab 1.2 apa gitu. Nah, ini sorry. Nah, ini latar belakang, permasalahan, ringkasan literaturnya apa saja. Kemudian objek apa tujuan, hipotesis dan pernyataan kebaruan, kemudian ruang lingkup penelitian. Ini basic yang saya pakai, bisa ditambahkan sesuai dengan petunjuk dari kampus masing-masing kalau mau bikin. Jadi kalau kita mau bikin ini nanti selanjutnya, kita gunakan ini prompt-nya itu proposal. Dan tadi sama akhirnya. Jadi kita inputnya tuh judul, hipotesis, tujuan, ruang lingkup masuk. Terus kita juga pingin additional information. Additional information-nya dari mana? Kita bisa gunakan AI Plus menggunakan keyword yang kita generate dari tadi bikin topik tadi itu. Jadi kalau sekarang saya masuk sini, saya suruh nulis, saya tinggal copy aja prompt-nya itu nih. Oke, sini. Oke, 5 ini. Bagaimana bla bla bla. Ini ya prompt-nya ya. Saya masuk sini. Sekarang saya nulis bab 1. Saya nulis bab 1 judulnya yang tadi itu. Chat GPT-nya tuh bab 1 proposal. Explore GPT. Jadi dalam 2 jam saya disuruh nulis siapkan 2 review dan 1 proposal riset. Bisa pakai GPT nih.
cepat lah. Oke, klik bawah sini cari nulis bab 1, mana bab 1 ini? Oke, bab 1 promnya simple sekali. Ini silakan karena ini input judul dan segala macam bisa ngambil dari sini. Kan ada judulnya tadi, judul ruang lingkup. Masuk ngambil dari sini. Oke, terus additional information dari mana? Sama aja dari set AI aja. Kita bikin ini. Nah, terus pengalaman saya, kalau inputnya pakai bahasa Indonesia, nanti dia akan ngambil banyak paper dari yang bahasa Indonesia. Dan biasanya tuh papernya tuh kurang greget lah, paper-papernya itu. Jadi saran saya ini kan ada keyword-keywordnya nih. Oke, saya sarankan untuk rewrite your. Saya suruh dia pakai bahasa Inggris biar lebih banyak referensinya. Jadi biar lebih kaya referensinya daripada kita minta dia nulis pakai bahasa Indonesia. Oke, nah ini dia prosesnya lama. Saya akan baca komen lah satu-satu. Kita lanjut aja. Nah ini kan dia sudah jadi di bagian judul sudah ada, kata kunci sudah ada. Tinggal kita bikin di bab 1 ini. Tinggal kita masukin additional information biar tidak dapat reference hantu tadi itu, Bu. Nah, ini keywordnya apa yang kita pakai sudah kita minta di di bagian topik penelitian. Jadi kita tanya aja ini how does bla 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 di site AI. Site AI tanya sini keluar. Wah, ini bisa panjang ini. Kita batasin aja lah ya. Saya batasin 15 menit lagi ya. Ya, nanti apapun outcome-nya kita lanjutin. Jadi saya lanjut ini. Saya lanjutin ya. Jadi nanti ketika nulis prompt proposal bab 1 itu, saya sarankan untuk nulis itu satu persatu. Jadi subbabnya itu subbab 1-1. Nah, apa subbabnya ya ini latar belakang, terus bikin 1-2 research problem, 1-3 bla bla bla. Terus additional information untuk kalau objektif untuk semua ini. Jadi untuk 1-4 ini sama. Additional information sama dari yang akan kita copy sekarang. Oke. Ini kan gunakan metode prompting yang sama untuk sebab berikutnya. Dengan demikian kita akan dapat sebuah draft. Sekali lagi ini draft saja. Jangan dianggap ini sebagai yang terakhir. Intervensi dari penulis itu sangat penting untuk menjamin otentitas dari yang dihasilkan. Nah, kalau tinjauan pustaka atau proposal tesis, oke. Jadi dia tuh mirip sekali sama. Ini saya nggak akan demokan, nanti silakan explore sendiri saja karena waktu kita terbatas. Jadi ini sama dengan bikin literatur review. Satu, secara keseluruhan tahapannya sama. Oke, secara keseluruhan tahapannya sama. Tapi tambahannya adalah kita inputnya juga kita berikan keseluruhan dari bab 1. Oke, keseluruhan dari bab 1 biar GPT itu belajar kalau yang ditulis proposal seperti ini itu literatur review itu cakupannya apa saja, subbabnya apa saja. Oke. Kemudian di awal ketika kita bikin kerangka itu kita masukkanlah narasinya apa, agenda kita apa, kesimpulan yang ingin kita dapatkan apa. Kemudian bab-babnya itu bebas sebenarnya, bebas. Tapi di proposal tesis, di proposal tesis ini saya batasi bab 1 itu di pendahuluan, ada introduction-nya di sana. Bab 2 itu di sana ada konsep-konsep dasar, jadi teori-teori dasar. Terus bab terakhir itu saya bilang itu ringkasan literatur. Jadi dia mengarah ke kebaruan. Jadi sebenarnya tujuan kita melakukan studi literatur itu satu saja, menunjukkan bahwa yang kita kerjakan itu belum pernah dikerjakan orang lain. Itu saja tujuannya. Nah, itulah kenapa di bagian akhir itu kita straight to the point, bikin di bab terakhir itu summary untuk literatur. Kemudian dari sana dia mengarah bahwa dia menjustifikasi bahwa riset dengan topik yang kita ajukan, dengan konsep dasar yang kita ajukan, yang kita masukkan dalam input bab 1 itu dia novel.
dia baru. Nah, ini menggunakan custom seperti ini itu mencegah kita untuk apa ya? Untuk mengerjakan pekerjaan untuk membuat kesalahan yang fatal lah. Apa namanya? Menanggulangi isu yang tidak ada novelty atau kebaruannya. Ini baru satu promnya. Terus ada pertanyaan nomor 2 di sini. Terus saja sampai 5. Nah, dari sini nanti basisnya untuk nulis keseluruhan bab 1. Oke, sambil nunggu saya lanjutkan presentasi. Ini multitasking. Nah, untuk research metodologi saya bikin prompt simple sekali. Jadi inputnya cuma bab 1 sama detail tambahan. Inputnya cuma data bab 1, terus promptnya cuma 2. Kalau kita tuliskan bab 3 metodologi penelitian, nanti dia akan susun tulis dari awal sampai akhir. Saya bikin promptnya karena ini, kenapa ya? Karena ini susah ya. Kalau saya bikin dia rinci, nanti dia nggak adaptif. Nggak adaptif itu artinya kalau saya bikin rinci, misalnya rincinya itu menurut proposal tentang saintek gitu, atau menurut proposal tentang sosial humaniora gitu. Sehingga ketika saya desain promptnya, saya bilang bahwa kamu harus identifikasi ini jenis penelitiannya apa. Apakah eksperimental, apakah penelitian dasar, apa segala macam. Nah, dari sana dia akan susun sendiri apa namanya kronologinya. Nah, ini akan saya kasih contoh, tapi bukan dari yang tadi itu. Yang tadi itu masih panjang kayak. Oh, ini 2 sudah. Kalau bisa selesai nanti. Oke, yang 3 ada 5 pertanyaan soalnya nih. Oke, nah sambil nunggu kita masukin ChatGPT. Contoh ya, ini ada paper dari student saya. Jadi ini misalkan kita mau bikin bab 3 tentang research metodologi. Jadi promptnya ini yang paling susah, tapi saya bikin promptnya sesimpel mungkin. Karena kalau saya bikin rinci, dia terlalu ribet. Dia terlalu ribet. Jadi saya bikin pakai apa namanya satu prompt yang selama mikirnya gimana cara bikin prompt ini untuk biar dia bisa mengcater semua kepentingan gitu. Akhirnya insya Allah saya tadi cek dan hasilnya not bad lah. Oke, kita cari ke bawah prompt yang tentang apa namanya metodologi penelitian ini. Nah, ini misalkan mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya. Kita tinggal klik ini. Oke. Kemudian dia akan minta masukkan bab 1 pendahuluan dan berikan instruksi tambahan. Udah, berarti tinggal kita masukin bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluannya misalkan ini dari paper student saya ini. Oke, ini dari paper yang sudah jadi. Paper yang sudah jadi. Kita copy aja pendahuluannya ini. So, nanti dari sini kan ada scope, dia akan ceritakan tahap-tahap lakukan penelitian dan sebagainya. Dari sana GPT-nya akan mikir, ini kalau tahapan penelitian seperti ini, gimana nulis research metodologinya kan gitu. Ininya. Terus kita tulis ini aja, bab 1 ini, terus kita enter aja, cekrek gitu. Nanti dia akan susun. Kita lihat ya. Oke, dia akan nulis bab 3 metodologi penelitian. Ini sangat akurat loh. Kalau benar-benar kalau saya lihat analisis dari paper yang saya tulis. Nah, ini akan apa ya? Akan banyak improvisasi dia kalau kita nggak sediakan detailnya. Makanya di sini ketika kita ngasih yang pertama, berikan instruksi tambahan ini kita masukkan detailnya aja. Apa aja informasi yang kita pakai untuk penelitian itu masuk sini. Biar nanti dia yang mengkategorikan dia masuk di mana, dia akan mengurutkan bagaimana cara menulis dan sebagainya. Ini desainnya yang sains dan teknik ya, Prof? Enggak, ini desainnya umum. Ini karena inputnya teknik aja, makanya dia susunnya seperti teknik. Oh. Jadi nanti berguna di tambahan informasi itu untuk yang sosum apa gitu ya? Enggak Pak. Dia akan ngecek dari pendahuluannya. Kalau pendahuluannya itu sosial humaniora, nanti dia stylenya sosial humaniora.
Terus tambahan di situ apa contohnya, Prof? Lokasi penelitian, misal kamu nambah Hmm, gini, metode yang dipakai ini, jumlah responden sekian, jumlah semua detail-detail responden. itu. Jadi biar nanti Hmm, jadi semua data-data yang raw data itu yang kita yang terkait sama metodologi tumpahin di sini. Oke, thank you. Dia dia akan susun ulang nanti di bawah. Oke, kemudian ini yang panjang ini sampai 4. Karena setelah ini tinggal enter aja nih dan jadi dia. Latar belakang, terus apa tadi? Latar belakang, permasalahan, ringkasan literatur, tujuan dan hipotesis, dan pernyataan kebaruan, terus ruang lingkup ini dipakai satu apa namanya? Pakai satu prompt, pakai satu additional information. Terus uh, ini udah itu aja lah materinya, tapi saya perlu selesaikan dulu ini biar sama-sama ngelihat hasilnya kayak gimana. Ini nomor ini, kemudian kita masukkan yang paling akhir. Ini kalau saya tunjukkan aja lagi nanti pakai proposal yang ditulis sama GPT ini ya. Kita akan pakai untuk bikin bab 3 metodologi. Nah, yang bab 2 yang telah pustaka kita skip aja karena itu mirip banget sama nulis literatur. Dan itu kan tahapannya panjang karena kita kita mau bikin yang komprehensif kan. Ini saya contohkan untuk penelitian non scientific, non science yang ditulis oleh GPT di bab 1. Kalau sudah jadi bab 3, ya. Jadi semoga lah dengan adanya tools-tools seperti ini, jadi teman-teman yang sedang sekolah, yang sedang belajar gitu, itu paling tidak starting point-nya nggak dari nol lah. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, yang paling berat eh, dari perjalanan itu di awal. Di awal itu kita masih ragu, kita masih lembam, biasa nggak terbiasa dengan apa pergerakan yang cepat gitu. Karena nanti kalau sudah jalan, ya udah terlanjur. Ini kalau nggak diselesaikan udah terlanjur gitu, ya udahlah selesai. Ya, yeah. So I think it's done. 5 ini saya input ya. Jadi coba bayangkan sambil duduk ini saya sudah bikin 2 literature review, saya bikin satu proposal dalam waktu 2 jam, which is not bad kan? Oke, masuk sini, masuk sini, set, sini lagi. Saya pingin belajar itu yang pakai Mendeley, kemudian dia langsung jadi itu. Saya pakai Zotero, saya harus input satu-satu. Saya ini sudah tua, 40 tahun lebih. Jadi nggak bisa duduk terlalu lama. Ini, kemudian ini yang terakhir. Oke, ini sebab 1. Aduh, saya copy dulu Pak. Yang ini sama kok input dia. Dah, sebab 1. Oke, sekarang saya tulis dulu dia bab 1, 2. Saya balik lagi ke, iya dia bilang, detek ini kok banyak sekali promnya. Iya Pak, kita lagi ada seminar.
Oke, satu dua ke belakang. Ini panjang nulisnya nih dan referensinya solid semua ini. Oke, next. Satu dua terus satu. Ini sama aja inputnya ini semua. Nah, sekarang kita subbab satu tiga. Kelas satu tiga. Oke, kemudian dia satu empat. Satu empat itu sebentar. Saya harus baca code ini. Sini. Oke, ini selesai belum? Dia bilang data besar itu big data lah. Nah, ini nggak perlu additional information ya, yang satu empat ini kalau kita run di sini, kemudian kita bikin satu lima aja selain satu lima masuk sini. Oke, ini last. Kemudian sekarang ini dia sedang bikin, tapi kita dari atas kita inputkan ke metodologi ya. Jadi masuk bab satu tadi, nih bab satu pendahuluan. Ini jadikan input kita untuk ke mau bikin metodologi ada di sini tadi. Tulis bab 3 metodologi penelitian. Oke, klik ini. Oke, masukkan bab satu pendahuluan dibilang kan. Berarti kita masukin lah dengan instruksi tambahan. Sekarang saya nggak tahu saya instruksi tambahannya apa, karena ini bukan riset saya juga. Kemudian bab satu dua masukin lagi. Hmm. Jadi dia bisa simultan ini ngerjakan ini jadi masuk sini dia jadi, maka saya bilang satu grup. Jadi semuanya tentang proposal itu dia ada ada combo. Kemudian satu tiga, ringkasan literatur. Nah, nanti dari proposal yang ada di sini dia akan mendesain studinya sendiri. Nah, makanya saya bilang ini tuh nggak detail
karena dia based on limited information. Nah, tugas kita yang punya riset lah untuk detailkan dia sesuai dengan eh, pertimbangan yang kita punya. Set and last. Oke, ini risetnya. Oke, dan kita bikin bab 3. Yeay. Oke, itu saja demo malam ini yang dari saya.